Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Handayani Kandolo dari kelompok 5 kelas C Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran Al-Quran Hadis dengan judul materi pembelajaran Al-Quran berbasis edutainment. Pembelajaran Al-Quran edutainment atau implementasi pengembangan media pembelajaran kartu tahfiz. Kegiatan menghafal Al-Quran merupakan sebuah kegiatan mulia. Banyak sekali manfaat yang didapatkan oleh para penghafal Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjamin untuk memudahkan siapapun yang ingin menghafal Al-Quran. Allah berfirman dalam surat Al-Qamar ayat 17 yang artinya, dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Menghafal Al-Quran memiliki banyak metode. Namun yang sering digunakan biasa berupa metode talqin dan talaki, atau metode di mana peserta didik mengikuti bacaan pendidik dan menghafal dengan cara mengulang-ulang bacaannya. Cara-cara seperti ini banyak digunakan dalam kegiatan belajar dan mengajar di TPA atau tempat pembelajaran Al-Quran seperti halnya di TPA Al-Awabim Raden Inten. TPA yang sudah beroperasi sejak tahun 2018 ini dalam kurun waktu terakhir sedang bertransformasi ke dalam bentuk TPA yang fokus dalam mencetak peserta didik yang memiliki hafalan juz 30 Al-Quran dalam interval waktu tertentu. Namun, transformasi tersebut tidaklah mudah. Banyak sekali kendala-kendala yang dialami seperti metode tahsin dan talaki yang monoton. Kejenuhan peserta didik, ketidakfokusan pada pembelajaran dan pengajar, serta tingkah laku santri khususnya anak-anak, atau metode di mana peserta didik mengikuti bacaan pendidik dan menghafal dengan cara mengulang-ulang bacaannya. Cara-cara seperti ini banyak digunakan dalam kegiatan belajar dan mengajar di TPA atau tempat pembelajaran Al-Quran seperti halnya di TPA Al-Awabim Raden Inten. TPA yang sudah beroperasi sejak tahun 2018 ini dalam kurun waktu terakhir sedang bertransformasi ke dalam bentuk TPA yang fokus dalam mencetak peserta didik yang memiliki hafalan juz 30 Al-Quran dalam interval waktu tertentu. Namun, transformasi tersebut tidaklah mudah. Banyak sekali kendala-kendala yang dialami seperti metode tahsin dan talaki yang monoton. Kejenuhan peserta didik, ketidakfokusan pada pembelajaran dan pengajar, serta tingkah laku santri khususnya anak-anak kecil yang lebih suka bermain dan bercanda dengan temannya. Pemanfaatan media permainan digunakan sebagai alat pendukung dalam proses menghafal Al-Quran pada anak. Salah satu media permainan yang dapat dimanfaatkan adalah permainan kartu. Media permainan kartu termasuk ke dalam media cetakan. Media ini dipilih karena biaya pembuatan yang murah, kemudahan penggunaan, dan sesuai dengan pelaksanaan materi tentang penghafal Al-Quran di TPA Tahfiz Al-Awabim yang kemudian diubah menjadi kartu tahfiz. Kartu tahfiz merupakan sebuah konsep permainan kartu yang memanfaatkan unsur-unsur dalam menghafal Al-Quran seperti nomor surat, arti surat, isi kandungan yang terdapat dalam ayat tertentu. Konsep menghafal yang digunakan dalam kartu tahfiz berupa gambar, ilustrasi dari arti dari surat yang ada di Al-Quran, dan kalimat awal atau awal pertama dari tiap surat-surat Al-Quran. Hal ini sering dialami oleh guru di TPA Al-Awabim yang sedang mendengarkan setoran hafalan santri dan sering dimintai untuk memberi kemudahan berupa membacakan awalannya ayat surat tertentu karena biasanya santri lebih suka menghafal ayat dari surat-surat pendek yang berada dalam juz 30 dibandingkan dengan harus menghafal nama dan arti surat.
Dengan memanfaatkan media pembelajaran berupa kartu, serta pendekatan edutainment berupa pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Atau Paycam untuk menghafal Al-Quran di TPA Tahfiz dibuat agar lebih menarik antusias peserta didik dalam menghafal Al-Quran di TPA Tahfiz Al-Awabim Raden Inten. Konsep Paycam digunakan sebagai suatu metode pembelajaran aktif antara guru dengan murid. Salah satu media yang digunakan dalam metode tersebut adalah permainan kartu. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk memodifikasi permainan kartu dengan materi yang memudahkan seorang untuk menghafal Al-Quran, terutama surat pendek dalam juz 30. Adapun metode penelitian atau metode kajian, model penelitian ini memiliki 3 fase tahapan dalam pelaksanaannya, yaitu fase pengembangan serta implementasi. Pengembangan media pembelajaran kartu tahfiz yang akan dikembangkan oleh peneliti terdiri dari beberapa langkah, yaitu yang pertama, analisis kebutuhan media, yang kedua, desain media pembelajaran, yang ketiga, pengembangan dan pengimplementasian media, yang keempat, evaluasi dan revisi media pembelajaran di tiap fase. Edutainment dengan pendekatan Paycam. Edutainment fokus kepada metode, strategi, atau teknik. Strategi saling berkaitan dengan taktik, dan taktik ialah segala cara yang digunakan untuk menghadapi kondisi tertentu. Konsep edutainment dalam proses pembelajaran sebagaimana yang diutarakan oleh Mukafan antara lain: yang pertama, positif pada saat belajar, yang kedua, memunculkan minat belajar peserta didik, yang ketiga, mengikutsertakan emosi peserta didik dalam proses pembelajaran. Adapun langkah-langkah positif pada saat belajar, yang kedua, memunculkan minat belajar peserta didik, yang ketiga, mengikutsertakan emosi peserta didik dalam proses pembelajaran. Adapun langkah-langkah dalam pembelajaran edutainment, yang pertama, memberikan kemudahan dan suasana senang, yang kedua, menciptakan suasana yang kondusif, menenangkan pikiran dan suasana dengan lingkungan yang rileks, aman, dan berkualitas. Yang ketiga, menarik minat. Yang keempat, menyajikan materi yang relevan. Yang kelima, melibatkan emosi positif dalam pembelajaran. Yang keenam, melibatkan indera dan pikiran. Yang ketujuh, menyesuaikan dengan tingkat kemampuan siswa. Yang kedelapan, menceritakan pengalaman keberhasilan. Dan yang terakhir, merayakan hasil. Paycam adalah metode pembelajaran yang terfokus pada 4 hal, yakni aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Paycam memiliki tujuan membuat lingkungan belajar yang menyenangkan dengan menyiapkan pembelajaran agar siswa untuk mengembangkan keterampilan, sikap, dan pemahaman sebagai sumber dan alat bantu belajar agar proses pembelajaran lebih menarik, menyenangkan, dan efektif, serta guru siswa memperoleh pengetahuan serta sikap untuk kehidupan masa depan. Pelaksanaan metode Paycam terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama, tahapan persiapan meliputi analisis perlunya pengembangan media pembelajaran. Analisis materi pembelajaran yang diterapkan pada fase tahapan ini, pemilihan materi menghafal Al-Quran dipilih karena dalam kegiatan mengaji di TPA merupakan salah satu program yang diunggulkan dalam lingkungan masyarakat sekitar. Berdasarkan hasil observasi lapangan dan wawancara peserta didik yang memiliki semangat dan motivasi dalam menghafal Al-Quran yang berbeda tergantung pada tahap umur yang dialami oleh peserta didik, yang memiliki karakter sesuai dengan rentan umur dan sikap yang berbeda. Oleh karena itu, penggunaan media kartu tahfiz dalam menghafal Al-Quran pada penelitian ini diterapkan untuk peserta didik yang sedang berada dalam tahap observasi konkret 7-11 tahun yang cocok dengan belajar aktif, inovatif, dan kreatif.
Kesimpulan dan aksi nyata. Solusi efektif dan menyenangkan media kartu tahfiz adalah solusi yang meningkatkan motivasi dan hasil hafalan Al-Quran melalui pendekatan edutainment. Dukungan implementasi masif. Perluasan implementasi kartu tahfiz ke berbagai lembaga pendidikan Islam memerlukan dukungan dari semua pihak. Mewujudkan pembelajaran berkualitas. Mari bersama mewujudkan cita-cita pembelajaran Al-Quran yang menyenangkan, berkualitas, dan membentuk generasi penerus yang unggul. Itulah hasil video pemaparan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.